Yang terhormat Bapak Camat Paringan beserta jajaran Forkopimka, Bapak Nazamil Paringan, Bapak Kepala KUA Paringan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Nagangan beserta perangkat desa, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, tokoh masyarakat, RT, RW, RPRD, tokoh agama, tokoh perempuan, dan panitia TPPD Desa Nagangan yang kami banggakan. Hadirin yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diperkenankan hadir dalam pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan perangkat Desa Nagangan, Kecamatan Paringan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab. Pembacaan surat keputusan Kepala Desa Nagangan, Kecamatan Paringan. Kepada petugas pembaca disilakan. Petikan keputusan Kepala Desa Nagangan nomor T2 188.45 garis miring 25 garis miring KPTS garis miring 414.409.18 garis miring 2023 tentang pengangkatan perangkat Desa Nagangan, Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban. Kepala Desa Nagangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Camat Paringan tanggal 15 Agustus 2023 nomor T2 188.45 garis miring 467 garis miring 414.409 garis miring 2023 perihal rekomendasi pengangkatan Saudara Anwar sebagai perangkat desa. Memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat nama Anwar, tempat tanggal lahir Tuban 7 Mei 1999, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan strata 1, alamat Desa Nagangan, Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban. Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Nagangan, Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban. Kedua, perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 keputusan ini diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 keputusan ini terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan usia 60 tahun. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nagangan pada tanggal 22 Agustus 2023. Kepala Desa Nagangan Abdul Wahab Cak ditandatangani. Selesai.
Bapak Kepala Desa Datangan dimohon mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sampai sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Yang Maha Mengetahui. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu, akan menjadikan halangan untuk berbuat baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya bertanggung jawab akan saudara berikan. Selanjutnya, ikutilah kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kasih pemerintahan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Perangkat desa yang telah diambil sumpahnya disilakan. Para saksi dan rohaniwan disilakan.
Kepala Desa Dagangan selaku pejabat yang mengambil sumpah disilakan. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah, pada hari ini Selasa tanggal 22 bulan Agustus tahun 2023, bertepat di Balai Desa Dagangan, saya Kepala Desa Dagangan secara resmi melantik Saudara Anwar diangkat menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Saya percaya saudara tanggung jawab saudara dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan perlindungannya. Amin. Penyematan rencana Korpri dan penyerahan petikan surat keputusan perangkat desa. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan selesai. Kepada Kepala Desa Dagangan disilakan kembali tempat. Para saksi dan rohaniwan disilakan kembali tempat. Perangkat desa yang telah dilantik. Hadirin yang kami hormati, berikut kita dengan Bapak Abdul Wahab disilakan. Assalamualaikum serta seluruh saudara stafnya yang saya hormati, Bapak dan Ramil serta seluruh anggotanya yang saya hormati, Bapak Kapolsek Parengan serta seluruh jajarannya. Tidak lupa pula kepada seluruh masyarakat Desa Dagangan yang selalu saya banggakan, dan kepada Bapak Ibu BPD Desa Dagangan yang selalu saya cintai dan selalu saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadiran rahmat ilahi yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di pagi setengah siang ini kita bisa berkumpul di halaman atau di Balai Desa Dagangan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya salat serta salam harus kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Semoga kita semua nanti dari akhir termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan kegiatan kita di pagi setengah siang ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sejak awal tahun, yang sudah direncanakan sejak awal tahun kemarin, karena mengingat kondisi desa Dagangan ini merupakan desa yang berada di atas cekungan perbukitan, berada di dalam kawasan hutan, luas wilayahnya bisa dikira-kira 2 kali lipat dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di daerah-daerah bawah, sehingga perlu kecepatan kaki untuk melangkah, perlu kecepatan otak untuk berpikir, dan perlu adanya keseriusan dalam menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat di desa Dagangan. Dalam rangka untuk memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat, saya atas nama Kepala Desa dan mewakili seluruh jajaran pemerintah desa Dagangan di awal tahun melakukan evaluasi untuk melakukan perekrutan perangkat desa yang awal mulanya Kepala Dusun Tanjung. Setelah kita lakukan evaluasi bersama-sama berkaitan dengan kebutuhan pemerintah desa berkaitan dengan urusan perbaikan layanan, maka diputuskan adanya mutasi jabatan yang pertama. Kepala dusun yang seharusnya dulu Purna Bahwa Purna akhirnya dimutasi Bahwa Rianto. Setelah itu kita melakukan perekrutan untuk mengisi kekosongan jabatan di kepala seksi pemerintahan yang tugasnya diantaranya memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Kalau selama ini terjadi kekurangan, artinya pelayanan yang seharusnya kita berikan dengan sebaik mungkin, infrastrukturnya masih kurang, sehingga terkadang ada masyarakat mau mengurus surat belum bisa memberikan pelayanan yang baik karena memang tenaganya terbatas. Nah, saya berharap setelah dilakukan perekrutan ini, tahapan demi tahapan sudah dilakukan oleh panitia, dan semoga saja ini membawa hasil yang terbaik untuk desa Dagangan, bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat desa Dagangan. Per hari ini tanggal 22 Agustus tahun 2023 diambil sumpah jabatan, dan per hari ini juga Saudara Anwar dinyatakan resmi menjadi perangkat desa Dagangan dan mempunyai tanggung jawab kepada seluruh masyarakat desa Dagangan, dan yang paling tinggi adalah bertanggung jawab atas semua perbuatannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sebagai kepala desa menyadari semuanya ada keterbatasan. Saya bukan Gusti Allah yang artinya maha sempurna. Saya adalah makhluk sama seperti panjenengan, terkadang ada kesalahan, terkadang ada kekeliruan, terkadang ada kekurangan, tapi terkadang juga mungkin punya kemampuan untuk berpikir, akan tapi saya menyadari bahwa saya adalah makhluk. Sepandai-pandainya kepala desa tetap makhluk, dan suatu ketika pasti akan meninggalkan kalian semua, dan suatu ketika pasti akan mati. Begitu juga dengan sahabat-sahabat perangkat desa Dagangan. Kalian hari ini dilantik, kalian dulu sudah dilantik, kalian bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang paling penting lagi, kelak di hari akhir kalian akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kalian lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita di pagi setengah siang ini membawa barokah, membawa manfaat untuk masyarakat desa Dagangan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan urusan perekrutan perangkat desa Dagangan. Berarti sudah dinyatakan selesai, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan hasil yang terbaik untuk desa Dagangan.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, Pak dan Amil, Pak Kapten Yulianto. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Nyamatina. Yang saya hormati rekan-rekan kami dari kecamatan, Pak rekan-rekan Kasih, Pak Sultan dan staf. Yang saya hormati Bapak Kepala KUH Parengan atau mewakili. Dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Desa Dagangan beserta rekan-rekan perangkat, baik itu sekdes maupun perangkat desa yang lain. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, ibu sepuh, para yai, ibu yai. Yang saya hormati juga saya banggakan Bapak Ketua BPD beserta anggota, Bapak Ketua LPMP beserta anggota, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, ibu-ibu tim penggerak PKK, ibu-ibu kader, dan seluruh warga masyarakat Desa Dagangan. Dan yang saya hormati, saya banggakan yang siang hari ini berbahagia perangkat desa baru Mas Anwar. Mas Anwar. Saya panggil kasih. Siapa nikah? Oh, dereng. Berarti setelah ini pasti dapat tugas baru. Mencarikan pendamping lagi. Kalau perlu dibentuk panitia lagi nggak apa-apa. Masuk. Apa panitia yang dapat bentuk ini dilanjutkan deh? Terima kasih. Oke, jadi sekali lagi yang saya banggakan dan yang hari ini berbahagia Mas Anwar beserta keluarga besar. Alhamdulillah dan summa alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua diperkenankan hadir berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menyaksikan pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat desa yang baru. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sekaligus juga sehat ekonomi. Amin. Mudah-mudahan juga kita semua yang hadir beserta keluarga selalu diparingi rezeki yang kathah barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra putri pun panjenengan jadi putra putri yang soleh solehah. Utang-utang kula oleh panjenengan semua bisa lunas, segera bisa lunas. Terus sami bapak ibu kula nggih utang, jenengan nggih gadah sami-sami. Terus utang itu pun apa nggih? Pun sunat uang nggih wayahe. Kalau tidak salah ngoten, terus kalau tidak salah lapor utang itu memang pun penjual itu nggih ngoten lho. Kalau dan salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari doa dan harapan mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai semuanya kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliaunya dan diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah kecamatan dan sekaligus juga mewakili Mas Bupati
menyampaikan ucapan selamat khususnya kepada perangkat desa yang baru, Mas Anwar, Sarjana Ekonomi. Alhamdulillah, panjenengan mulai hari ini, mulai detik ini sah sudah menjadi perangkat desa dagangan. Dan jenengan alhamdulillah mulai hari ini sudah bergabung dengan keluarga besar pemerintah dagangan, sekaligus juga keluarga besar Kecamatan Kalengan. Harapan kami dan harapan kita bersama, yang pertama, panjenengan segera menyesuaikan diri. Ya. Menyesuaikan diri yang pertama adalah perilaku, perkataan, dan perbuatan panjenengan. Terus sekali lagi panjenengan kan hari ini sudah menyandang status sebagai perangkat. Walaupun panjenengan usianya kan masih sangat muda nih. Kalau tidak salah kelahiran 99, berarti baru 24. Ya, baru 24. Jenengan masih sangat muda, tapi status panjenengan sekarang ini sudah menjadi perangkat desa. Sehingga walaupun usia panjenengan masih muda, sekarang jenengan sudah sejajar dengan tokoh masyarakat. Terus jenengan itu muda tapi sekarang sudah menjadi tokoh. Jadi harapannya masyarakat jenengan sebagai pamong, sebagai perangkat itu bisa memberikan contoh, bisa dijadikan contoh. Maka walaupun usianya jenengan masih sangat muda, maka segera jenengan sesuaikan. Biasanya jenengan campuran ngopi sampai subuh, bukan masalah, ngopi ini bukan masalah, campuran ini bukan masalah. Ini bagian dari jenengan bermasyarakat, tapi ini dibatasi. Biasanya sampai jam 3, jam kali, saat ini dibatasi. Aku sakit bagi perangkat, saya aku harus memberikan contoh, dibatasi. Termasuk juga perkataan dan yang lain-lain. Itu, ya. Harapannya masyarakat seperti itu. Terus yang kedua, jenengan harus segera menyesuaikan, khususnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat desa. Apalagi jenengan adalah kasih pelayanan. Tugas kasih pelayanan itu banyak, banyak sekali. Salah satunya adalah bidang pertanahan, kependudukan. Itu yang justru malah masalah-masalah yang ada di pemerintah desa yang itu justru yang sering muncul. Terkait dengan pengisian perangkat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Indi, khususnya di dagangan ini kan sebelumnya dilakukan yang namanya mutasi. Harusnya yang lowong itu kan kadus nih. Tapi akhirnya kadus diisi dulu oleh perangkat yang lama. Akhirnya jabatan perangkat yang lama yang dimutasi inilah yang dicarikan pengganti yang baru. Pemerintah desa tadi juga menyampaikan ketika memutasi itu tadi sudah disampaikan tujuan utamanya adalah ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Kenapa kok kadus ini kita isi yang perangkat desa yang lama? Kenapa kok tidak kadus ini yang kita isi dengan perangkat desa yang baru? Dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah kadus ini kan fungsi kewilayahan. Diharapkan kadus ini adalah kepanjangan tangan dari Bapak Kepala Desa, sehingga tugas pokok dan fungsi kepala dusun ini limpahan atau sama dengan tugas pokok dan fungsi dari Bapak Kepala Desa. Punya wilayah. Salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan keamanan, ketertiban, menyelenggarakan fungsi pemerintah di wilayah tersebut. Biasanya kalau perangkat baru, mulai Mas Anwar ini kan alhamdulillah sudah teruji dan terbukti beliau yang paling pintar di antara yang pintar yang kemarin nih, yang paling pintar. Tapi itu secara teori, secara tertulis. Tapi secara praktek, secara kemasyarakatan beliau masih muda, jadi harus butuh pengalaman, butuh belajar. Nah, sedangkan fungsi di kewilayahan di kadus ini harus sudah berpengalaman, karena masalah di masyarakat itu kan patah. Ada yang masalah perceraian, perselingkuhan, masalah tanah. Kalau
desa yang baru makin menghadapi misalnya kegegeran perselingkuhan bingung. Aku kudu piye? Apa malah menikah? Ya wis gerak video wae. Terus dengan pertimbangan seperti itu, intinya tujuan dari pemerintah desa melakukan mutasi adalah untuk memberikan pelayanan panjenengan yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi kembali ke Mas Arman, sekali lagi segera menyesuaikan diri karena jenengan ini masih perangkat desa yang baru. Insya Allah nanti kita akan memberikan pembekalan dari kecamatan, dari kabupaten. Insya Allah nanti kita akan memberikan pembekalan kepada jenengan, sehingga jenengan minimal punya gambaran. Tugas saya itu apa? Saya harus melakukan seperti apa? Ya. Yang jelas sekali lagi kasih pemerintah itu sebenarnya sangat-sangat berat. Ya. Salah satunya adalah keamanan ketertiban juga. Jadi pertahanan, kependudukan, keamanan, ketertiban. Dulu kan enten kasih praktik ya. Saat ini sebetulnya kan tugas saya dikasih pemerintah. Juga termasuk pemilu. Ini bentar lagi kan kita menghadapi pemilu. Itu tugasnya juga dari kasih pemerintahan. Ya. Intinya kita akan berikan pembekalan kepada panjenengan, tapi sekali lagi jangan harus digarisbawahi, jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk bertanya, khususnya kepada teman-teman perangkat yang sudah senior, ya. Jangan menganggap jenengan aku sarjana, aku paling pintar, bukan, ya. Jadi jenengan harus merasa jenengan itu kalau bisa ya merasa paling bodoh, sehingga nanti punya keinginan ingin menambah pengetahuan, menambah ilmu. Jadi, itu harapan kami. Terus yang berikutnya tadi Bapak Ibu pada saat pengambilan sumpah jabatan pelantikan juga tadi ada semacam penyematan tanda Korpri. Mungkin Bapak Ibu warga masyarakat mungkin bertanya, kenapa kok perangkat desa sekarang ini harus ditempeli lambang Korpri? Lopo perangkat desa ini juga sekarang pegawai negeri. Mungkin bertanya-tanya orang gitu. Nah ini perlu kami sampaikan bahwa kita perangkat desa sekarang kita berikan rencana Korpri ini punya dua maksud dan tujuan atau punya dua makna. Ya. Yang pertama, lambang Korpri ini kok memang lambang pegawai negeri sipil, tapi sebenarnya itu hanya simbol, ya, simbol. Nah, di dalam lambang Korpri itu yang pertama itu adalah pohon beringin. Pohon beringin. Maksudnya pohon beringin ini bukan partai, ya. Bukan salah satu partai, bukan. Jadi pohon beringin ini maksudnya adalah menaungi, melindungi dan mengayomi masyarakat. Harapannya perangkat ini salah satu tugas pokok utamanya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Terus yang bawahnya adalah padi dan kapas. Itu maksudnya apa? Adalah perangkat desa diharapkan bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik itu sandang maupun pangan. Itu filosofinya seperti itu. Tujuannya kedua, kenapa perangkat ini sekarang disematkan lambang ini? Memang sekarang ini perangkat desa, khususnya perangkat desa, bukan kepala desa. Perangkat desa ini sekarang sudah setara dengan pegawai negeri sipil. Setara, tapi bukan sami. Nah, pegawai negeri sipil kan dapat apa? Yang paling mencolok ini pegawai negeri sipil dapat apa? Gaji sama, pensiun. Kalau pegawai negeri kan dapat pensiun, tapi kalau perangkat bukan tidak dapat pensiun dari negara, tapi nanti sakit mengelola pensiunnya sendiri. Sekarang kan ada jaminan semacam asuransi itu kan sekarang ada. Jadi pada intinya perangkat desa sekarang ini beda dengan perangkat desa yang dulu, Bapak Ibu. Kalau perangkat desa yang dulu itu kan negara tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi sekarang perangkat desa ini baik itu yang lama maupun yang baru diberikan semacam gaji oleh pemerintah. Ya.
yang namanya penghasilan tetap, siltap. Nah, nilai dari penghasilan tetap perangkat itu sekarang disetarakan dengan pegawai negeri sipil khususnya golongan 2A. 2A. Terus pegawai sipil itu ada golongan-golongan. Yang paling rendah itu golongan 1. Itu lulusan SD, SMP. Tapi sekarang golongan 1 itu sudah ada. Ya, karena ijazah yang sekarang yang diakui itu kan apa? SMA. Terus di atasnya golongan 2 itu lulusan SMA. Itu sama dengan perangkat. Terus di atasnya ada golongan 3. Nah, perangkat ini sekarang posisinya siltapnya itu setara dengan pegawai negeri golongan 2A. Sehingga kenapa kita sematkan nama Polri, harapan kami perangkat sekarang ini penghasilannya sudah setara dengan pegawai negeri, maka kinerjanya juga harus sama dengan pegawai negeri sipil. Jadi, penghasilannya kan sudah disamakan, maka kinerjanya juga harus sama. Kalau pegawai negeri sipil masuk kerjanya jam bidang, Bapak Ibu jam 7, okay. Maka perangkat pun juga harus jam 7 masuk ke kantor. Waktu. Jam 7. Terus pulangnya jam 9. Kalau pegawai negeri. Pegawai negeri yang 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu itu masuk, itu pulangnya jam 2. Jam 2 biasanya guru puskesmas itu jam 2 karena mereka pelayanannya 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu. Nah, kalau kami kecamatan itu 5 hari kerja, itu masuknya jam 7, pulangnya jam 4. Nah, perangkat ini jam masuknya 5 hari kerja atau 6 hari kerja? Apa 7 hari kerja? Tinggal milih, itu tergantung Pak Indi. Bapak Pak Indi, perangkat desa dagangan ini mau diikutkan 5 hari kerja, 6 hari kerja, atau 7 hari kerja? Berarti kalau 7 hari kerja, tidak apa-apa. Berarti Senin sampai Minggu masuk terus, tapi pulangnya jam 12, tidak apa-apa. Jam 12 siang. Jadi seperti itu, ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, seluruh warga masyarakat. Terus biar panjenengan tahu bahwa sekarang ini perangkat itu sudah setara dengan pegawai negeri sipil. Jadi harapan kami, harapan pemerintah, setaranya ini tidak hanya di pendapatan atau gajinya, tapi juga kinerjanya harus segera mengikuti pola kerja dari pegawai negeri sipil. Monggo kita dibantu untuk mengawasi teman-teman perangkat ini. Monggo kalau jam perangkat dagangan khususnya jam 9 kok masih di tanah bengkok, urusi tanah bengkok, jangan tegur nggih. Waktu nomor boten jenengan. Ditegur mawon boten napa-napa. Karena kewajiban kita napa jenengan sebagai warga masyarakat itu kan saling mengingatkan. Kalau ditegur enggak mau, insyaallah jenengan sudah gugur kewajiban. Nanti kalau ditegur jenengan istilah kira kan biar nanti kan ada atasannya, ada kepala desa, nanti ada kami kecamatan. Kalau kita ingatkan juga masih tidak mau, biar nanti diingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau yang Gusti Allah sing ingatno, ya wis alamat wassalam. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus yang terakhir perlu kami sampaikan, ini perlu kami sampaikan juga kepada panjenengan, khususnya kedudukan kami, para pemerintah, saya pegawai sipil dan juga teman-teman perangkat, teman-teman TNI, Polri,
kedudukan kami itu, tugas pokok dan fungsi kami itu, kedudukan kami itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, kami itu TNI sipil, perangkat desa, terus TNI Polri itu adalah pelayan masyarakat. Ya. Sekali lagi kami adalah pelayan panjenengan. Tugas utama kami adalah melayani panjenengan, melayani semua bidang, pendidikan, kesehatan, memfasilitasi panjenengan, pertanian dan yang lain-lain, memberikan fasilitas kepada panjenengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan kepada panjenengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan memberikan pelayanan terkait dengan nikah, terkait dengan agama, bidang agama, itu salah satu tugas utama kami. Ya. Jadi intinya kami adalah pelayan panjenengan. Dan mohon maaf karena kami adalah manusia biasa, sekali lagi ketika memberikan pelayanan kepada panjenengan pasti jauh dari kata sempurna. Tapi insya Allah kami akan tetap berupaya dan berusaha untuk memberikan pelayanan kepada panjenengan, memfasilitasi panjenengan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kedudukan kami, tugas pokok kami adalah punya tugas adalah melaksanakan kebijakan pemerintah, kebijakan apapun. Ya. Baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kamilah yang harus melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi pada intinya kami perangkat, kami sendiri itu adalah tangan, kaki, mata, dan mulut pemerintah. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah kami yang akan melaksanakan. Resikonya tapi seperti itu. Karena kadang-kadang kebijakan itu kadang-kadang tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat. Pasti ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan, ada yang dapat manfaat, ada yang belum mendapat manfaat. Sehingga risikonya ya kadang-kadang ketika misalkan ada kebijakan dari pemerintah memberikan BLT, kami yang harus menyalurkan, kadang ada yang dapat, kadang ada yang tidak dapat. Akhirnya apa? Ya kembalinya ke kami perangkat sing dungai masyarakat. Dia nopo nggih. Tapi itu adalah memang resiko kami sebagai perangkat pemerintah. Ya. Yang terakhir, tugas kami adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Ya. Kami sebagai negeri sipil, kami TNI Polri, perangkat itu adalah alat pemersatu bangsa. Ya. Jadi kami harapkan khususnya teman-teman perangkat, panjenengan adalah yang paling garda yang di depan. Ketika ada masalah di masyarakat, masalah apapun, masalah agama, masalah politik, masalah sosial, masalah tanah, macam-macam, diharapkan panjenengan yang harus bisa membantu pemerintah menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga masalah tersebut tidak menjadi besar dan menjadi awal dari perpecahan bangsa. Karena kita apa? Kita negara Indonesia ini kita sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu anugerah yang sangat luar biasa, sangat besar, yang namanya apa? Persatuan dan kesatuan. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar untuk bangsa kita. Ini harus kita jaga. Karena apa? Kita ini kan beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku, juga agama, suku, adat, istiadat, tapi kita tetap bersatu. Nah, salah satu ujung tombak ketika ada perpecahan, maka perangkat desa, kami TNI Polri yang punya tanggung jawab, yang punya tugas untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi perpecahan bangsa. Sehingga kami harapkan teman-teman perangkat jenengan harus posisi ada di tengah ketika ada masalah nih. Jangan justru menjadi bagian dari masalah tersebut. Ya. Walaupun mungkin kadang-kadang yang bermasalah itu salah satu dari keluarga panjenengan. Tapi karena panjenengan adalah perangkat, salah satu perangkat juga, baik itu perangkat desa juga perangkat pemerintah, maka tugas panjenengan adalah di tengah-tengah berusaha mendamaikan dari yang ada masalah di masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit saja. Sekali lagi selamat kepada Mas Anwar sudah dilantik. Mudah-mudahan panjenengan masih muda, insya Allah panjenengan akan melaksanakan tugas sampai usia 60 tahun. Dan panjenengan diparingi panjang umur, barokah sehingga bisa melaksanakan amanah ini sampai tuntas. Dan panjenengan segera dipertemukan dengan jodohnya.
Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah melaksanakan tugas pengisian perangkat dagangan ini dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah kemarin pengisian perangkat yang kita laksanakan tanggal 9 Agustus kemarin, alhamdulillah di wilayah Kecamatan Parayangan ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan alhamdulillah Kecamatan Parayangan yang tercepat selesainya. Tepuk tangan untuk teman-teman panitia. Saya sampaikan yang tercepat karena apa? Kita startnya sama. Kita start jam 9, terus koreksi juga kemarin sama-sama dengan kecamatan-kecamatan yang lain, tapi kita selesainya jam 4 itu sudah selesai. Walaupun secara administrasi habis isya baru selesai, tapi jam 4 itu Mas Alwan mungkin sudah bisa melihat, oh saya yang jadi. Tapi kecamatan-kecamatan yang lain, kemarin saya lihat itu ada yang sampai jam 12 baru selesai, ada yang sampai jam 2, jam 3 juga ada yang sampai pagi jam 5 itu baru selesai. Tapi alhamdulillah untuk wilayah kita Parayangan, alhamdulillah berkat kerjasama kita bersama, khususnya juga rekan-rekan panitia, kita bisa melaksanakan salah satu amanah, melaksanakan pengisian perangkat ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting juga perlu kami garis bawahi, pada saat kami melaksanakan sosialisasi pembentukan panitia, kami sudah menggarisbawahi menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengisian perangkat itu seluruhnya dibiayai oleh pemerintah desa melalui APBDes. Maka coba saya tanya ke Mas Anwar, pada saat pendaftaran sampai pelaksanaan ujian jenengan ditarik oleh atau dimintai sumbangan oleh pemerintah desa? Boten nggih, gratis nggih, kecuali pada saat pelantikan ini nggih. Kalau pelantikan ini memang sebagian dibiayai oleh pemerintah desa, tapi kadang-kadang kita ingin memberikan lebih, maka ya dimintai mungkin partisipasi dari Mas Anwar dan beserta keluarga. Tapi permintaan dari pemerintah desa ini jangan dimaknai itu pungutan atau paksaan, ya. Anggap baik itu syukuran, ya. Anggap baik tasakuran panjenengan sudah diberi amanah menjadi perangkat desa. Ya. Mungkin itu yang sedikit yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita laksanakan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Alwi Hasan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa bersama kita berdoa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama jazalna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau pencurah segala kasih bagi sekalian alam. Di tanganmu segala puji, makanya kepada kami mengucapkan pujian dan menumpah rasa syukur di sebagian dari kenikmatan yang engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan pelantikan perangkat desa kasih pemerintah desa Dagangan dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani, tentram, damai dan sejahtera. Ya Allah, ya Rabbu, ya Mu'izz, Engkaulah zat yang meninggikan derajat dan juga memuliakan hamba-Nya. Berikanlah petunjuk kepada kami, khususnya kepada saudara Anwar terpilih agar amanah dapat memenuhi harapan rakyat dan menjadi penentu dalam masyarakat. Karena itu ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kepada hamba-Mu. Setelah Engkau berikan petunjuk,
terangilah hatinya, murnikanlah niatnya, teguhkanlah pemikirannya, tubuhkanlah kreativitasnya, dan tebarkanlah akal karimah, sehingga setiap kebajikan akan selaras dengan kehendak Allah. Ya Allah, ya Rabbana, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar itu benar, dan berikanlah petunjuk serta kekuatan kepada kami untuk menjalankannya, dan tunjukkanlah kepada kami jalan salah itu salah, dan berilah petunjuk serta kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Karena itu hanya kepadamu ya Allah kami mohon, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami. Allahumma sunana wal walidana warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimis salati wa min dhurriyyati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.